Assalamualaikum sahabat petani Indonesia, pemirsa channel Studi Kopi. Sehat, sukses, barokah selalu. Terima kasih banyak tentunya buat sahabat-sahabat kami yang sudah support channel ini dengan cara klik subscribe, mengaktifkan tombol loncengnya, dan berkomentar di setiap video-video yang kami upload. Pada video kali ini kami merangkum jawaban-jawaban kami dari setiap pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kami seputar pembibitan kopi, perawatan kopi, harga kopi, pasca panen kopi, dan lain sebagainya seputar kopi. Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa support terus channel ini. Mari kita berdiskusi. Mulai dari biji sampai berbuah itu berapa tahun? Untuk kopi Robusta yang kami coba semai sendiri, dari penyemaian sampai tumbuhnya kecambah itu ada sekitar 2 bulan. Kemudian kita pindahkan ke dalam polybag. Di polybag kita rawat ya sekitar 3 atau 4 bulan sampai tingginya mencapai 30-40 cm. Kita pindahkan ke lahan. Setelah di lahan dirawat sekitar 10-12 bulan baru muncul pembungaan. 4 bulan setelah itu bisa dipanen perdana. Artinya 18 bulan baru mulai berbunga, kemudian 2 tahun lebih kurang baru mulai belajar berbuah gitu. Rata-rata pengalaman para petani di sini untuk kopi Robusta berbuah hampir keseluruhan itu bisa dipanen sekitar 2,5 tahun rata-ratanya. Begitu Bang, terima kasih. Pupuk apa yang cocok pada kopi yang baru tanam? Maksudnya barangkali kopi yang dari polybag dipindah tanam ke lahan, perkebunan gitu ya. Yang dilakukan para petani di sini adalah membuat lubang 30 x 30, kemudian diberikan pupuk kandang ya segenggaman 2 genggaman gini, kemudian dibiarkan beberapa waktu, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, baru setelah itu ditanam. Dan setelah ditanam tentu kita lakukan perawatan, penyiangan dan segala macamnya. 3 bulan setelah itu baru diberikan pupuk NPK atau mungkin bisa ditambah lagi pupuk kandangnya. Kemudian selang-seling kita lakukan setelah setiap 3 bulan sekali, dan sesekali kita berikan penyemprotan pupuk organik cair atau booster untuk lebih memacu pertumbuhan, penyerapan makanan oleh akar, dan fotosintesa tanaman itu sendiri supaya performancenya menjadi lebih bagus. Itu bukan yang terbaik, tapi minimal adalah informasi dari kita. Untuk yang di polybag diberikan pupuk apa? Yang kami lakukan dulu kita memberikan perbandingan pupuk kompos dengan tanah itu 3:1, 3 tanah 1 komposnya. Tapi kalau bisa 50-50 itu akan lebih baik tentunya. Dan tentunya akan lebih baik lagi jika diberikan power soil asam humat ini dengan dosis 2 gram per 1 liter air. Kemudian disiramkan ke adonan tanah sama pupuk kompos tadi itu. Nah, baru dimasukkan ke dalam plastik-plastik polybagnya. Dan setelah kopi dipindahkan ke polybag itu, bulan depannya kita lakukan pengocoran dengan pupuk NPK. Seperti ini, pupuk pertumbuhan pasca tanam. Jadi pupuk pasca tanam yang kami terapkan hanya pupuk kandang dan NPK aja Bang. Kita selang-seling. 3 bulan pertama pupuk kandang, 3 bulan berikutnya NPK. Yang penting sebenarnya struktur tanah kita, kondisi fisik, kimia, dan biologis daripada tanah kita. Kadang-kadang tanah kita itu udah jenuh. Saya sarankan pakai ini nih, pakai power soil asam humat. Ini untuk memperbaiki struktur tanah, baiki perkembangan mikroorganisme tanah, sehingga pupuk yang kita berikan itu akan lebih optimal diserap oleh tanaman. Cuma kita beri pupuk banyak-banyak, tapi nggak diterap oleh tanaman. Karena tidak didukung oleh kondisi tanah yang bagus untuk penyerapan oleh tanaman itu sendiri. Jadi pengaplikasiannya bisa melalui kocor, melalui semprot, atau ditaburkan aja di sekitar batang. Teman-teman Bang mau tanya apa penanaman kopi Robusta setelah pindah dari polybag, pemupukannya di hari keberapa Bang? Kalau harus dipupuk, info harus pakai pupuk apa? Mohon bimbingannya. Wah, ini berat. Saya bukan seorang pakar, tetapi kita hanya praktisi melaksanakan apa yang kita dapat, kemudian kita coba praktekkan di kebun. Dan pengalaman kami begitu juga dengan sharing ilmu dari petani-petani yang ada di sini. Sebelum kopi dipindah tanamkan, posisi masih dalam polybag, sudah dibuatkan lubang tanam minimal 30 x 30. Kemudian diberikan sedikit pupuk kandang dan dibiarkan beberapa waktu, bisa 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian baru ditanam.
Biasanya 3 bulan setelah itu baru dilakukan kembali pemupukan seperti NPK 16-16 atau NPK 15-15. Kemudian 3 bulan lagi setelah itu diberikan kembali pupuk kandang, 3 bulan lagi setelah itu pupuk NPK lagi. Jadi intinya disarankan pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang itu diselang-selingi minimal ya jarak 3 bulanan. Dan untuk memacu pertumbuhannya mungkin bisa juga dilakukan penyemprotan pupuk organik cair atau booster yang ada hormon-hormon untuk memacu pertumbuhannya itu. Penyemprotan pupuk organik cair atau booster tersebut bisa dilakukan ya secara berkala melihat kondisi. Demikian menurut kami, belum tentu itu yang terbaik, tapi bisalah menjadi salah satu masukan buat kita semuanya. Apa yang mesti kita lakukan setelah fase pembungaan supaya tidak rontok ya? Tentu kita melakukan perawatan. Yang pertama kita melakukan penyiraman. Jika kondisi sedang musim kemarau tentu agak lebih intensif ya. Yang kedua kita cek lagi kondisi apakah ada serangan hama penyakit atau tidak, sehingga perlu atau tidak kita lakukan penyemprotan pestisida. Dan yang ketiga kita lakukan penambahan pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk NPK. Dan kalau bisa kita lakukan penambahan yang namanya penyemprotan pupuk mikro. Dan selanjutnya tentu kita melakukan perawatan pemangkasan tunas-tunas yang tidak kita perlukan, pengurangan daun dan segala macam. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, dan tulis komentar Anda di bawah. Mari kita sama-sama berdiskusi memajukan kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.